Tapi budaya di organisasi-organisasi Islam itu jamaah ya biasanya mengikuti tokoh pimpinannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Namun sebagai pengamat politik, pembelajar politik, saya mengajar ilmu politik, pemikiran politik Islam, dan juga dalam kunjungan ke daerah-daerah, saya dapat menyimpulkan bahwa mayoritas umat Islam berada pada pilihan seperti saya. Baru saja 4 hari yang lalu saya di sebuah masjid besar di kota Malang. Belum apa-apa, karena saya membaca ujung dari surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, dan sampai waladhdallin, teriak amin. Kenapa keras suara aminnya gitu? Dan setiap kalimat yang saya sampaikan tidak mengandung doa, tapi dijawabnya amin. Sama sekali saya tidak mengarahkan, kecuali panduan bagi khususnya umat Islam sesuai hadis. Inilah yang memberikan perhatian dan kepedulian terhadap umat Islam. Amin. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum falaisa minna. Ini penting. Ihtimam, kepedulian tidak perlu dianak emaskan. Umat Islam yang besar jasanya bagi republik ini jauh sebelum kemerdekaan tidak perlu dianak emaskan, tapi jangan sekali-kali ada gelagat, ada niat untuk menyingkirkannya sehingga menjadi terpuruk dalam bidang ekonomi, dalam bidang-bidang yang lain. Ini tidak baik, tidak hanya bagi umat Islam, tapi bagi Indonesia. Mohon maaf, saya sampaikan ini langsung ke Presiden, Wakil Presiden. Karena ketika saya sering bertemu sebagai utusan khusus Presiden waktu, segera atasi kesenjangan ekonomi. Kalau sampai gini indeks kita sekitar 0,4 dan posisi, mohon maaf, umat Islam yang besar yang dulu punya sentra-sentra bisnis tapi sekarang terpuruk, ini buruk bagi Indonesia, bukan untuk dianak emaskan. Dan oleh karena itu siapapun yang memimpin masuk dari kalangan Islam, saya juga tidak setuju kalau berorientasi eksklusif sektarianistik, tapi untuk bangsa secara keseluruhan. Ini juga pesan saya kepada tokoh-tokoh agama-agama lain. Insya Allah ya, Islam yang rahmatan lil alamin, yang wasatiyah akan memberi tempat kepada semua sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya silakan. Izin bertanya, tadi ini kan lagi digodok juga tim pemenangan. Jika misalnya Nurdin di Dapuk itu apakah bersedia sehingga mungkin jadi dewan pengarah atau apa, sudah diorientasikan apa belum oleh Gus Imin? Lalu juga untuk Gus Imin ada beberapa pertanyaan terkait dengan dukungan ini, harapannya akan memperbesar basis yang seperti apa, di mana, terus juga yang kedua soal netralitas presiden itu harapannya, karena kan akhir-akhir ini entah di Bali atau di mana kan mulai diramaikan ya, itu apakah musim ini juga melihat ada ketidaknetralan? Lalu yang ketiga, makan siang sama Pak Wapres seperti apa tuh akhirnya, jadi apa enggak? Terima kasih. Kepada saya tidak perlu didapuk atau diapakan apalagi jadi, karena apa yang saya tampilkan secara terbuka dengan penuh niat baik pikiran, ini sudah lebih dari tim sukses ya. Jadi tidak perlu dimasukkan. Jadi yang pertama, sejauh mana pengaruhnya? Pasti besar pengaruhnya, terutama mendorong semangat seluruh para aktivis-aktivis keagamaan, aktivis muslim di berbagai tempat, yang sebetulnya sudah sangat semangat, tambah semangat lagi dengan para tokoh-tokoh ini.
Yang kedua, netralitas. Jadi saya melihat pertemuan presiden dengan 3 kandidat itu adalah niat baik presiden untuk betul-betul akan netral. Itu yang kita tangkap, sehingga kepada semua pihak bisa dijadikan pegangan bahwa dengan yang kita tahu selama ini belum pernah ada mengundang 3 calon presiden yang bersama-sama. Dengan demikian saya mengharap komitmen presiden ini menjadi tekad yang dikerjakan oleh semua lapisan aparatur, baik itu sipil, Polri dan TNI, untuk bersikap netral. Yang kedua, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat juga proaktif untuk mengontrol agar tidak terjadi keberpihakan dan pemanfaatan aparatur dalam keadilan pelaksanaan pemilihan umum. Dan tentu lagi-lagi kontrol masyarakat menjadi sangat penting, dan saya yakin kalau ada pelanggaran itu langsung disampaikan ke publik akan mendapat respon dari presiden secara positif. Yang ketiga, saya sedang menunggu undangan Pak Pres. Kapanpun saya siap, asal pas saya di Jakarta. Tapi mau ya Bu? Ya tidak masalah, diundang Pak Pres senior kita ya pasti mau. Saya kira cukup ya, kalau ada nanti doorstop saja. Saya harus ke bandara. Sekali lagi terima kasih, saya pamit duluan, dilanjutkan dengan Kiai Manarul dan teman-teman semuanya. Sama aja dulu. Terima kasih, assalamualaikum.